apakah jika wanita sholat berjamaah, berdua atau bertiga di rumah, kami juga harus adzan atau iqamat? Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan. Apakah kalau seandainya wanita sholat di rumah berjamaah Harus, berdua? iya, harus adzan dan iqamat juga. Ya. Ini memang para ulama fikih berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, ada yang mengatakan dianjurkan adzan untuk khusus untuk wanita, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang kuat ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini. Ya, kalau seandainya seorang wanita sholat di rumahnya dengan berjamaah, Iya, ya, berjamaah. berdua, bertiga atau lebih, maka pendapat yang kuat adalah tidak dianjurkan atau tidak disunahkan untuk adzan atau iqamah. Karena ada beberapa dalil. Ya, dalil pertama adalah apa yang diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, ya, bahwasanya dalam riwayat itu disebutkan laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun wala jum'ah. Tidak ada kewajiban atau anjuran bagi wanita adzan, untuk melakukan adzan ketika salat, wala iqamah, begitu juga iqamah, ya. Dan begitu juga salat Jumat. Dan dalam ada riwayat lain ada tambahan wala ightisal, dan begitu juga mandi Jumat, mandi sunnah ketika Jumat. Jadi ini jelas. Kemudian dalam hadis lain dari hadis Ummi Waraqah bahwasanya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala laha muadzinan wa adzinaha anta umma ahla dariha. Dalam hadis Ummi Waraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengkhususkan, mengangkat muazzin khusus untuk para Ummu Waraqah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala laha muadzinan, mengangkat atau menunjuk muadzin khusus untuk Ummu Waraqah. Bukan dia yang azan. Bukan wanita yang azan atau bukan wanita yang qamat. Kemudian ya wa adzina laha anta umma ahla dariha, dan Rasulullah mengizinkan kepadanya untuk dia tersebut mengimami, menjadi imam untuk orang-orang yang ada di rumahnya, tentunya untuk perempuan, ya, untuk anaknya, ya, atau yang lainnya. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamatun. Tidak ada anjuran bagi wanita untuk mengumandangkan azan, dan begitu juga untuk melakukan iqamat. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, ya, kunna nusalli bighairi iqamah. Ya, kami, kebiasaan kami para wanita, tentunya kunna ini para wanita, salat tanpa ada iqamah. Jadi ini menunjukkan, ya, athar-athar yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya ini bukan suatu yang dianjurkan untuk para wanita. Dan juga kalau kita lihat dari sisi aklinya, bahwasanya adzan ini, ya, dianjurkan ketika adzan ini yustahabbu fihi ram'us shaut. Dianjurkan ketika melakukan adzan ini untuk mengangkat suara, ya, mengangkat suara dengan tinggi. Dan tentunya para wanita tidak dianjurkan untuk mengangkat suara. Ya, walaupun kita tidak mengatakan suara wanita itu aurat. Kan tetapi, ya, sebisa mungkin dia tidak mengumbar suaranya. Ya, fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Karena bisa saja orang yang dalam hatinya ada penyakit bisa terganggu dengan suara yang diangkat. Suaranya cantik, ya. Bagaimana dengan orangnya? Ini kan bisa saja. Iya, betul. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita untuk merendahkan suaranya, fayatma alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan hendaklah, ya, dalam ayat ini Allah katakan, ya, hendaklah para wanita tersebut mengatakan perkataan yang baik. Wallahu a'lam.